Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrio Sektiawan, NIM S1S1210074. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi-materi dari mata kuliah Sistem Operasi yang dimana sebagai tugas MIT untuk mata kuliah ini. Baik, langsung saja pada daftar isi, dan dimana ada 5 materi yang saya akan bawakan, yaitu yang pertama Introduction, yang kedua itu Haki Perangkat Lunak, yang ketiga Struktur Sistem Operasi, yang keempat Proses dan Penjadwalan, dan yang terakhir yaitu yang kelima Proses dan Sinkronisasi. Nah, masuk pada materi yang pertama yaitu Introduction. Sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sejarah perkembangan. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem programan, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama atau sistem batch. Sistem batch mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi GPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk monitor atau komputer relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tapeto printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu haki perangkat lunak. Haki merupakan hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak, yaitu yang pertama kebebasan 0, yakni kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Yang kedua, kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. Yang ketiga, kebebasan 2, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Dan yang terakhir, kebebasan 3, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya dengan kekayaan umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Lanjut pada aneka ragam haki, yaitu hak cipta,
paten, merek dagang, rahasia dagang, service mark, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir indikasi geografis. Lisensi perangkat lunak, yaitu perangkat lunak berpemilik, perangkat lunak komersial, perangkat lunak semi bebas, publik domain perangkat, freeware, shareware, dan GNU dan atau GPL. Sumber terbuka atau open source, itu contohnya free redistribution, source code, derived words, integrity on the other source code, no discrimination against person or groups, no discrimination against fields or groups, dan lain-lain. Lanjut pada copyleft. Copyleft adalah pelesatan dari copyright atau hak cipta. Copyright merupakan PLB yang turunannya tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft adalah GNU atau GPL, General Public Licensi. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusinya tidak memperbolehkan untuk menambah batasan-batasan tambahan jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Lanjut, ilustrasi lisensi. GNU atau GPL bukan merupakan satu-satunya lisensi copyleft. Terdapat banyak lisensi lainnya seperti lisensi Apache, lisensi artistik, lisensi FreeBSD, lisensi OpenLDAP, serta masih banyak lisensi lainnya. Tantangan, adapun tantangannya itu perangkat keras rahasia, pustaka tidak bebas, paten perangkat lunak, dan dokumentasi bebas. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu struktur sistem operasi. Struktur sederhana. Pada awalnya, sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan, sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya, ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik, dan ada juga yang baik. Contoh sistem yang terstruktur kurang baik adalah MS-DOS. Lanjut, struktur berlapis. Lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dengan ekapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan di bawahnya. Lanjut pada mikrokernel, beberapa kelebihan kernel mikro, yaitu interface yang seragam. Proses tidak lagi dibedakan baik antara kernel level maupun user level karena semuanya berkomunikasi via message passing. Kedua, extensibility, yaitu bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Yang ketiga, flexibility, yaitu fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien. Misalnya tidak semua pengguna membutuhkan security yang sangat ketat atau kemampuan untuk melakukan distributed computing. Yang keempat, portability, yaitu pada kernel mikro, semua atau sebagian besar kode yang prosesor spesifik berada di dalamnya. Jadi proses porting ke prosesor lain bisa dilakukan dengan relatif sedikit usaha. Pada kelompok desktop misalnya, tampaknya mendominasi Intel makin kuat. Yang kelima, reliability, yaitu semakin besar suatu software, maka tentulah semakin sulit untuk menjamin reliability-nya.
Dan yang terakhir yaitu support for object oriented OS, yaitu model kernel mikro sangat sesuai untuk mengembangkan sistem operasi yang berbasis object oriented. Lanjut, komplikasi kernel. Beberapa tahapan dalam komplikasi kernel, yaitu mendownload kernel, mengekstrak kernel, buat symbolic link, konfigurasi kernel, dan kompilasi. Komputasi meja. Secara umum, komponen komputer meja adalah yang pertama fan, yaitu untuk mendinginkan komputer. Kedua, motherboard untuk mengintegrasikan komponen-komponen komputer yang ada. Yang ketiga, hard disk, yaitu tempat penyimpanan data. Yang keempat, optical disk drive untuk membaca kepingan CD atau DVD. Yang kelima, floppy disk drive, yaitu untuk membaca floppy disk. Yang keenam, prosesor untuk mengeksekusi program. Selanjutnya itu CPU cooler, yaitu untuk mendinginkan proses. Lanjut RAM, yaitu menyimpan program yang sedang berjalan atau untuk transfer data. Lanjut sound card, yaitu memproses suara dari prosesor, kemudian dikeluarkan melalui speaker. Lanjut modem, yaitu memproses sinyal informasi, misal untuk akses data. Dan yang terakhir, network card, yaitu memungkinkan komputer berkomunikasi dengan komputer lain dalam jaringan. Lanjut, sistem prosesor jamak. Menurut Silberschatz DKK, keuntungan sistem prosesor jamak adalah yang pertama, peningkatan throughput, yaitu karena lebih banyak proses atau thread yang dapat dijalankan. Yang kedua, meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Lebih ekonomis daripada sistem dengan banyak prosesor tunggal, karena bisa berbagi memori, storage, dan power supply. Dan yang ketiga, peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor-prosesor lainnya. Memang performa menurun, yaitu menjadi lebih lambat, tetapi sistem tetap berjalan. Fenomena ini disebut graceful gradation. Sementara sistem yang memiliki sifat graceful gradation disebut sebagai sistem yang fault tolerant. Lanjut, sistem terdistribusi. Keuntungannya yaitu resource sharing, yaitu suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain. Lanjut, computation speed up, yaitu jika suatu proses komputasi bisa dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara konkuren, bagian-bagiannya bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Lanjut, reliability, yaitu jika suatu komputer mengalami kegagalan, maka secara keseluruhan sistem masih tetap dapat berjalan. Yang terakhir, communication, yaitu karena satu komputer terhubung dengan komputer-komputer lainnya, sangat dimungkinkan terjadi pertukaran informasi. Lanjut, sistem terluster. Untuk keuntungannya itu absolute scalability, yaitu mungkin untuk menciptakan sistem tercluster yang jauh lebih powerful daripada satu komputer standalone yang terbesar sekalipun. Incremental scalability, yaitu cluster diatur sedemikian rupa sehingga bisa di-upgrade sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengupgrade keseluruhan sistem sekaligus secara besar-besaran. Lanjut, high availability, yaitu karena setiap komputer yang tergabung adalah standalone atau mandiri, maka kegagalan salah satu komputer tidak menyebabkan kegagalan sistem.
Dan yang terakhir, superior price atau performance. Dengan konfigurasi yang tepat, dimungkinkan untuk membangun sistem yang jauh lebih powerful atau sama dengan komputer standalone dengan biaya yang lebih rendah. Lanjut, sistem waktu nyata. Satu sistem dikatakan real-time jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real-time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real-time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respons yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Aspek-aspek lainnya berupa beberapa sistem berikut, yaitu sistem multimedia, handal, sistem berkas, bandwidth, waktu nyata, embedded system, komputasi berbasis jaringan, PDA, dan telepon seluler, dan smart card. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu proses dan penjadwalan. Pada bagian A, yaitu konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberkatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program, counter, dan stack. Diagram status proses, yaitu ada beberapa langkah-langkah yang dimulai pada langkah baru atau new, lalu siap atau ready, lalu tunggu, langkah berikutnya itu tunggu atau wait, lalu jalan atau run, dan yang terakhir selesai atau terminated. Lanjut pada proses control back. Pada proses control back ini terdapat pointer dan proses stage, yang dimana terdapat proses number, program counter, register, memory limits, dan list of open files. Lanjut pada pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create proses yang membentuk proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Proses di turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori berkas, atau perangkat monitor atau komputer. Fungsi for. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Lanjut pada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, taks yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Yang ketiga, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut dengan cascading termination. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa PID, kredensial, dan personality. Lanjut pada bagian B, konsep thread. Multithreading.
keuntungan, yaitu yang pertama responsif, yaitu aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagai dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Yang kedua, berbagi sumber daya, yaitu keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis, yaitu pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Dan yang terakhir, yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Adapun model-modelnya yaitu yang pertama, model many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisienter. 2. Yaitu model one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Yang ketiga itu model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Keuntungan dari sistem kali ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Lanjut pada pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread, yaitu yang pertama menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak sesuai sistem call, tidak melalui sistem call. Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Lanjut pada thread pools. Keuntungan thread pool adalah yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru dibuat. Yang kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Penjadwalan thread. Untuk menjadwalkan thread, sistem dengan model multithreading many to many atau many to one menggunakan proses contention scope atau PCS. Pustaka thread yaitu pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP atau lightweight proses yang tersedia. Lanjut, sistem contention scope yaitu SCS. SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread, kemudian menjadwalkannya ke satu thread tertentu atau CPU dan kernel. Lanjut pada bagian C, thread Java. Untuk status thread, yaitu dimulai pada new dan proses new statement dan
langkah berikutnya itu runable. Itu prosesnya start. Di dalam runable ada langkah yaitu blockade, yang dimana prosesnya itu sleep, input dan output request. Untuk kembali dari blockade ke runable, mempunyai langkah yaitu sleep interval express input atau output is available. Langkah dalam runable ini disebut langkah live, dan jika dalam langkah runable selesai, maka akan exit run dan masuk ke langkah terakhir yaitu dead. Lanjut pada pembentukan thread. Ada beberapa contoh, yaitu 3 contoh. Yang pertama, kelas coba thread 1 extends thread. Codingannya seperti berikut. Lalu untuk contoh kedua itu kelas coba thread 2 implements runable. Untuk codingannya seperti berikut. Dan untuk yang terakhir yaitu public class test, yang dimana codingannya sebagai berikut. Lanjut penggabungan thread. Contohnya dalam suatu program, thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Untuk contohnya ada pada gambar. Dan untuk pembatalan thread, cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan deferred cancellation. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan metode interrupt yang akan mengeset status interrupt pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interruptnya dengan metode isInterrupted. Untuk contohnya ada pada contoh kelas coba thread 3 implements runable. Suatu thread dari kelas coba thread 3 dapat diinterupsi dengan kode berikut. Lanjut pada JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine, yaitu JVM. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operating system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. APK thread dalam Java. Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut, yaitu thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, dan seterusnya. Lanjut pada bagian D, konsep penjadwalan. Untuk siklus BRUS, CPU, monitor atau komputer, yaitu dimulai pada load. Lanjut ke add, store, read file, masuk ke langkah wait, input dan output, lanjut ke store, increment, index, write to file, masuk ke langkah wait lagi, dan kembali ke load. Akan terus berulang sampai siklus BRUS-nya berhenti. Untuk keterangannya itu yang berwarna merah itu input atau output BRUS, dan yang berwarna biru itu CPU BRUS. Lanjut penjadwalan primitive dan non-primitive. Penjadwalan primitive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau monitor komputer.
Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Lanjut, dispatcher. Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya adalah yang pertama context switching, switching to user mode dari kernel mode, dan yang terakhir lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Kriteria penjadwalan, yaitu yang pertama CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, response time, fairness, dan yang terakhir efisiensi. Lanjut pada bagian E, algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma yaitu first come first serve, yaitu algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya waiting time rata-rata cukup lama. Yang kedua, shortest job first, yaitu algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata. Lanjut, C, priority scheduling. Algoritma ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya itu prioritas kecil tidak mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. D, bagian D, yaitu round robin. Algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan data time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Lanjut pada bagian E, multi-level queue, yaitu algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan terlebih tinggi menjadi prioritas utama. Lanjut bagian terakhir, yaitu multi-level feedback queue. Pada dasarnya sama dengan multi-level queue. Yang membedakannya adalah pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Masuk pada FCFS, yaitu first come first served. Contohnya yaitu berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah gancar dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Di mana di sini ada 5 proses yaitu P1 sampai P5. Untuk arrival time atau AT, yaitu P1-nya itu 0, P2-nya 2, P3-nya 3, P4 5, dan P5-nya 9. Untuk burst time atau BT-nya, yaitu pada P1-nya 12, P2 8, P3 5, P4 2, dan yang terakhir P5 1. Untuk gancarnya, yaitu dapat dilihat P1-nya itu dimulai dari 0, dan untuk P2-nya dimulai dari 12, dan P3-nya dimulai dari 2, dan P5-nya itu 25, dan P4-nya itu 25, dan P5-nya itu 27. Untuk waktu tunggu, P1 sama dengan 0. Untuk waktu tunggunya itu sama dengan 0. P2 sama dengan 12 kurang 2. Sama dengan untuk waktu tunggunya itu 10. P3 sama dengan 20 kurang 3. Waktu tunggunya itu
jadi 17. P4 sama dengan 25 kurang 5 sama dengan 20. Untuk P5 sama dengan 27 kurang 9, yaitu 18. Untuk jumlah keseluruhannya yaitu 65. Dan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya yaitu sama dengan 65 dibagi 5 sama dengan 13 dengan satuan waktu. Lanjut pada shortest job first, yaitu SJF, yang dimana contohnya berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukanlah rata-rata waktu proses dengan algoritma FJF non-printf. Untuk AT dan BT-nya itu sama yang kayak tadi. Untuk Gantt chart-nya, P1-nya itu 0, P2-nya itu 12, P3-nya 13, P4-nya P5-nya itu 12, P4-nya 13, P3-nya 5, P3-nya 15 dan yang terakhir P2-nya 2. Untuk waktu tunggunya yaitu PT sama dengan 0 dan P2 itu sama dengan 20 kurang 2, 18. P3-nya itu 15 kurang 3, 12. P4-nya itu 13 kurang 5 sama dengan 8. Dan yang terakhir P5-nya itu 12 kurang 9 sama dengan 3. Untuk jumlah keseluruhannya itu 41. Dan rata-rata waktu tunggunya atau AWT-nya itu sama dengan 41 dibagi 5, yaitu 88,2 dengan satuan waktu. Lanjut pada shortest job first, SJF. Contohnya berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata proses dengan algoritma SJF printf. Untuk AT dan BT-nya itu sama yang contoh yang tadi. Untuk Gantt chart-nya itu P1-nya 0, P2-nya 2, P3-nya 3, P4-nya 5, dan P5 itu terdapat 2 kali, yaitu pertama P1-nya itu 0, P2-nya itu 2, P3-nya 3, P4-nya 5, P3-nya itu 7, P3-nya itu 9, P5-nya 1, P2-nya 11, dan terakhir P1 sama dengan 18. Untuk waktu tunggunya yaitu P1 sama dengan 0 ditambah 18 kurang 2, yaitu 16. P2 sama dengan 11 kurang 3, yaitu 8. 8 P3 7 kurang 5, yaitu 2. Dan P4 5 kurang 5 sama dengan 0. P5-nya itu 10 dikurang 9 sama dengan 1. Dan untuk jumlah keseluruhannya itu 27. Untuk rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan 27 dibagi 5, yaitu 5,4 dengan satuan waktu. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain time limit, memory requirement, access file, perbandingan antara burst monitor komputer dengan CPU burst, dan tingkat kepentingan proses.
Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Lanjut pada round robin. Untuk urutan kejadiannya yaitu proses pertama terpilih yaitu 1 pada proses pertama. Lalu proses kedua, timer diset untuk interrupt proses setelah 1 kuantum. Lanjut proses ketiga yaitu dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya, yaitu ada 2 pilihan, yaitu pada proses 4A dan 4B. Kita masuk ke proses 4A, yaitu suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Lanjut proses 5A, yaitu proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Dan selanjutnya proses ke-6, yaitu penjadwal CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Lanjut pada proses 4B, yaitu suatu proses sudah selesai sebelum 1 kuantum berakhir. Lanjut CPU-nya dibebaskan pada proses 5B dan masuk lagi ke proses ke-6, yaitu penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Untuk FIFO-nya itu bagian A dimulai pada 0 sampai 3. Lalu bagian B dimulai pada 3 sampai 6 dan C yaitu dimulai pada 6 sampai 9. Multi-level queue. Dari gambar di samping, pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam praktiknya algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Lanjut pada multi-level feedback queue. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dan dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Contoh satu, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queue 0 atau kuantum sama dengan 8 ms. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke queue 1, yaitu kuantum sama dengan 16 ms. Yang ketiga, queue 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di queue 0. Dan jika suatu proses di queue 1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke queue 2. Queue ke nomor 4. Queue 2 akan dikerjakan bila queue 0 dan queue 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS.
Lanjut pada materi yang terakhir, yaitu proses dan sinkronisasi. Bagian A, konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Komunikasi antar proses, yaitu sistem berbagi memori. Shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Selanjutnya, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Sinkronisasi. Yang pertama, blocking send, pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kedua, blocking receive, pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Yang ketiga, non-blocking send, pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Dan yang terakhir, non-blocking receive, yaitu penerima menerima semua pesan balik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah. Penyangga, kapasitas 0, yaitu antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan atau message waiting. Dalam kasus ini, pengirim harus memblok sampai penerima menerima pesan. Lanjut, kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak pesan dapat dimasukkan jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan. Pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Lanjut, yang terakhir, kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu. Di sini pengirim tidak akan pernah diblok. Lanjut, klien atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server. Sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di klien. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Satu karakteristik server, yaitu A. Pasif, B. Menunggu request, C. Menerima request, memproses mereka dan mengirimkan balasan berupa servis. Yang kedua, karakteristik klien, yaitu aktif, mengirim request, menunggu dan menerima balasan dari server. Lanjut pada RPC, yaitu remote procedure call. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan dalam sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port yang apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien.
Lanjut pada deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Untuk gambar dari deadlock yaitu terlihat pada gambar, dan lanjut pada starvation. Gambarnya itu seperti pada gambar, yaitu starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource atau karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Hal ini ketika terdapat kesalahan dalam sistem sehingga terjadi ketimpangan dalam pembagian resource. Lanjut pada bagian B, sinkronisasi. Rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk contoh dari rest condition itu terlihat pada codingan berikut. Lanjut pada C, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Biasanya sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi, biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Untuk ilustrasi critical section terlihat pada gambar, yaitu terdapat dua proses, yaitu proses A dan proses B. Proses critical section dalam kernel, itu yang pertama interupsi, patch fault, kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri, yaitu terdapat printf kernel dan non-printf kernel. Lanjut pada bagian C, solusi critical section. Dua solusi memecahkan masalah critical section, yaitu yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa interupsi mesin tertentu. Misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan interupsi level mesin seperti test dan save. Solusi perangkat lunak menggunakan algoritma. Algoritma 1 mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Untuk dua proses, algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section sehingga kedua proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Untuk contohnya terlihat pada gambar. Lanjut pada algoritma 2. Algoritma 2 juga memecahkan masalah critical section untuk dua proses.
Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel true dengan variabel flag. Variabel flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flag-nya true. Sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flag-nya bernilai false. Untuk contohnya terlihat pada codingan berikut. Lanjut pada algoritma 3. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Contohnya pada codingan di bawah pada gambar berikut. Lanjut pada algoritma tukang roti. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Laporte-Baker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut nomor urut terlebih dahulu dan urutan orang yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Lanjut pada bagian D, perangkat sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion. Serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Lanjut pada test and set. Sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Instruksi ini disebut instruksi test and set. Contohnya test and set itu pada codingan berikut. Untuk contoh test and set dengan mutual exclusion itu pada codingan di bawah. Lanjut, contoh test and set yang memenuhi critical section terlihat pada codingan berikut, di mana dia yang dimana dia menulis di akhir codingannya itu sebelumnya kita harus menginisialisasikan dua variabel boolean sehingga codingannya dapat memenuhi critical section. Semafor. Lanjut pada semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum.
berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0 atau lebih dari sama dengan 0. Semafor memiliki dua jenis, yaitu yang pertama binary semafor dan counting semafor. Fungsi semafor yaitu mutual exclusion. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Yang kedua, resource controller, yaitu semafor menyimpan banyaknya resource yang tersedia. Saat thread ingin memakai resource, ia akan memanggil fungsi kunci. Jika resource masih tersedia, thread bisa langsung menggunakannya. Sebaiknya jika semua resource sedang dipakai, thread tersebut harus menunggu. Setelah resource selesai dipakai, thread akan memanggil fungsi buka sehingga resource yang bebas bertambah. Yang ketiga, sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatur urutan eksekusi thread. Mekanisme ini dilakukan dengan memanfaatkan semafor. Lanjut, monitor. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh C.A.R. Hoare dan Per Brins Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas beberapa data-data primitif dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada suatu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Monitor Java. Untuk monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu mutual exclusion dan cooperation. Baik, sekian dari materi yang saya bawakan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.